Penyebab disfungsi seksual banyak. Diagnosis awal dikarenakan waktu kecil menyaksikan ayah berselingkuh menyebabkan trauma psikologis. Bagaimana cara mengobatinya? Saya sarankan mencoba terapi stimulasi, juga cari seorang wanita untuk melatih Anda. Junaidi, jangan lari terlalu cepat. Apa kata Dokter Wibowo? Sama dengan rencana perawatan dari dokter lain. Waduh, orang yang sangat nggak bisa dijangkau, CEO grup Medisia. Dari kapitalis menjadi budak wanita. Kalau sampai tersebar bisa ditertawakan orang. Pergi. Kamu jangan menolak pengobatan dong. Coba dulu saran dokter. Siapa tahu bisa sembuh. Tidak mungkin. Kamu mau menyerahkan keluarga Sia ke pamanmu? Jangan lupa ya, di saat Tante sakit parah, bilang ayahmu selingkuh, menyebabkan Tante meninggal. Kakek juga bilang, kalian berdua yang punya anak duluan. Dialah yang akan menjadi kepala keluarga. Saya nggak lupa. Tapi selama ini, nggak sedikit wanita yang kalian kasih. Bersentuhan dengan mereka, sudah merasa jijik, apalagi harus menjadikan mereka sebagai majikan. Sudah, jangan bahas ini lagi. Oh iya, nanti malam, Indah pulang dari luar negeri. Saya buat acara kecil, kasih saya muka. Jangan gak datang ya. Mengerti? Tunggu sebentar. Karena nenek sakit sampai merepotkanmu. Kalau enggak, kamu nggak perlu kerja keras dari pagi sampai malam. Nek, kamulah yang membesarkan saya. Tanpa nenek gak ada saya. Lagi pula, saya masih muda. Sudah seharusnya bekerja keras mencari uang. Dasar anak ini. Nek, jangan khawatir. Saya mau kerja dulu. Tidak bisa ngobrol lagi. Lain hari, jenguk nenek di rumah sakit. Kak Junaidi, saya bawa anggur bagus. Nanti kamu harus minum yang banyak ya. Halo, 3 orang. Anggur merah pesanan Anda. Sial. Terhadapnya aku malah ada reaksi. Sial. Terhadapnya aku malah ada reaksi. Minumanku? Sudah cukup merabanya. Maaf, Pak. Saya nggak sengaja. Kerugian Anda akan saya ganti. Sungguh minta maaf. Kurir sampah? Kamu lagi? Ini kalian berdua kenal? Minggu lalu dia sengaja menipu buat aku dibully online dan ditahan terpaksa kabur ke luar negeri. Nona, minggu lalu jelas kamu mabuk, ngebut dan menerobos lampu merah menabrak saya baru ditangkap. Jangan putar balik fakta. Kamu asal ngomong hati-hati aku laporin. Aku punya bukti. Aku nggak takut sama kamu. Sudah. Kali ini datang untuk menjemputmu. Jangan bahas yang gak menyenangkan. Kamu turun dulu. Pak, sungguh minta maaf. Jalang, berani merusak rencanaku. Kamu tunggu saja. Malu banget. Pasia, rumah lama baru kirim kabar. Istri kedua hamil. Apa? Menurut aturan almarhum kakek, kepala keluarga Sia bisa jadi pamanmu. Kak Junaidi, bagaimana kalau kau menikahiku? Aku pasti bisa beri kamu anak. Bantu mendapatkan posisi kepala keluarga Sia. Kamu dan Indah dari kecil sudah dekat. Bagaimana kalau kalian coba cara yang dokter bilang? Jangan kasih ide gila. Bukan. Selidiki pelayan tadi, seluruh latar belakangnya. Pasia, bukannya Anda selalu alergi menyentuh fisik dengan wanita? Aku tak akan biarkan Binarto Sia menjadi kepala keluarga Sia. Direktur, dengar katamu, bos mencari saya. Pak Sia, orangnya sudah sampai. Kamu?
Ini CEO Grup Medisia, pemegang saham terbesar rumah sakit kita. Cepat sabar dong. Saya... Halo, bos. Sial. Dia ternyata bos besar. Kalau begitu tindakanku malam itu, bedanya dengan mencabut bulu harimau. Apa? Dia mengejar sampai ke rumah sakit. Jangan-jangan mau balas dendam. Kamu keluar dulu. Aku mau bicara berdua dengannya. Baik. Bos. Bos, Anda memanggil saya. Ada yang perlu dilakukan? Namamu Tata. Iya. Aku sarankan kamu coba terapi stimulasi. Cari seorang wanita, latih kamu baik-baik. Gerakanmu waktu itu. Coba ulangi lagi. Bos, waktu itu cuma kebetulan aja. Mau dibunuh atau disiksa, saya terima. Tapi meski saya diberi nyali 100 kali, saya juga gak berani menghina Anda lagi. Waktu itu kan senang-senang aja. Ulangin lagi. Sesusah itukah? Sekali pegang 20 juta. Saya gak mau. Kurang banyak. Bukan. 100 juta. Saya nggak mau. Ini bukan masalah uang. Terus kamu mau apa? Dasar kurang ajar. Saya benar nggak mau apa-apa. Jangan-jangan aku memang suka disiksa. Dia beneran majikan saya. Kamu siapa? Berani-beraninya mukul saya. Saya sengaja mukul kamu. Suami saya baru selesai operasi. Karena kamu jaga malam kemarin, gak periksa kamar, sampai dia infeksi saluran kemih. Lukanya meradang lagi. Bukan. Yang jaga malam bukan saya. Tapi... Kamu kerja gak becus. Berani-beraninya menuduh saya. Saya nggak. Jadwal jaga malam kemarin bukan nama saya. Nggak percaya cek sendiri. Jadi maksudmu seluruh staf perawat di sini pada buta semua? Saya fitnah kamu. Kamu yang bilang. Siapa yang jaga malam kemarin? Itu Tata. Hah? Dasar licik, berani bohongin saya. Kalau enggak saya cakar hari ini. Saya bukan Wijaya. Lepasin. Mati aja lu. Lepasin. Cepetan bantu. Besar, bos besar. Lepaskan saya. Dia. Ada apa? Dia Saya nggak bertugas tadi malam. Ada pasien yang bermasalah. Kepala perawat bersikeras bilang saya lalai. Sampai terjadi begini. dasar jalan berani-beraninya memfitnah saya. Kamu? Nggak ada yang boleh di hadapan saya menyakiti orang saya. Maafkan saya, Tata. Tadi semua itu perintah kepala perawat yang menyuruh saya berkata begitu. Karakter dia kamu juga tahu. Saya nggak berani menolak. Pak Sia, jangan percaya dua jalan ini. Periksa rekaman CCTV semalam. Baik. Jangan, Mbak. Pak Sia, jangan periksa CCTV. Pak Sia. Pasien 01 memanggil. Jangan sampai saya melihat dia di rumah sakit ini. Pak Sia, saya sudah tahu salah. Pak Sia, saya mohon, jangan pecat saya. Urus ini dengan baik. Kalau nggak jabatan direktur, kamu juga nggak usah pegang lagi. Baik. Kamu mau apa? Lepaskan saya. Pak Sia jangan khawatir. Nona Tania hanya mengalami luka ringan. Dia oles obat juga akan sembuh. Mengerti?
Kamu mau apa? Kamu mau ngapain? Kasih obat. Saya bisa sendiri. Posisi yang lebih intim saja sudah pernah. Malu-malu apa? Ada apa? Kamu, nafasmu terlalu berat. Saya gatal. Sudah selesai. Terima kasih, Bos. Terus? Saya tadi gak seharusnya memukul Anda. Saya tahu salah. Maaf. Minta maaf. Harus ikhlas. Maksudnya apa? Penuhi satu syarat saya. Saya akan memaafkanmu. Menikah dengan saya. Beri saya seorang anak. Bos, saya bukan orang lingkungan ini. Apalagi punya hobi yang aneh. Lepaskan saya. Tidak bisa belajar. Saya nggak bisa belajar, juga nggak mau belajar. Cari orang lain saja. Kalau begitu kamu nggak peduli dengan nenekmu lagi kah? Kamu mau apa dengan nenek saya? Asalkan kamu setuju dengan syarat saya nggak akan berbuat apa-apa padanya. Saya bahkan akan menanggung biaya operasi jantungnya. Sepengetahuan saya, kamu selalu menabung untuk biaya operasi nenekmu kan? Kamu menyelidiki saya? Benar. Setelah kontrak selesai, saya akan memberimu 50 juta. Jika kamu nggak puas dengan syarat yang saya ajukan, kita bisa bernegosiasi lagi. Ini sama sekali bukan masalah uang. Bos, saya mohon, lepaskan saya, ya. Kamu ngapain? Kamu ngapain? Kamu mikirin apa? Kamu kembalikan ke aku. Kamu masih... punya waktu 7 hari berpikir. Kalau sudah diputuskan, bisa hubungi saya kapan saja. Saya nggak... Pikirkan baik-baik. Saya pasti nggak akan pernah menerima permintaan gak masuk akal seperti ini. Ambil barangmu. Barang yang sudah saya berikan, nggak ada alasan untuk diambil kembali. Kamu... Saya... Direktur. Ini, Pak Sia sudah diatur semua. Mulai sekarang Anda hanya perlu kerja shift pagi, nggak perlu lagi berganti shift. Kamu terlalu rendah hati, punya backer seperti Pak Sia, tapi nggak bilang-bilang. Bukan, Direktur Yuda. Pania, sejak kapan kamu kenal sama bos besar? Saya nggak. Saya dengan bos besar. Saya dengan atasan, tidak ada hubungan apa-apa. Dia mau bilangmu berarti kalian berdua bertengkar. Tidak. Aduh, jangan asal tebak-tebakan. Siapa yang izinkan kamu ikut campur? Sekarang semua rekan kerja merasa hubungan kita nggak biasa. Bagaimana saya bisa bergaul dengan mereka nantinya? Asal kamu terima syaratku, saya nggak akan ikut campur urusanmu. Kamu gila. Tamu ruang VIP 908 minta khusus dilayani kamu. Kalau performamu bagus, 1 malam bisa dapat cukup uang untuk biaya pengobatan nenekmu. Halo. Halo, kamu? Kaget ya? Urusan lain kita pisahkan. Cari biaya pengobatan nenek lebih penting. Tidak. Halo, Nona Lani. Malam ini, saya hanya melayani ruang VIP 908. Ada permintaan apa? Bisa request apa saja? Baiklah. Kalau begitu minum semua bir di meja ini. Minum 1 botol, saya kasih bonus 10 juta. Bukannya kamu buru-buru butuh uang untuk nenekmu. Saya kasih kesempatan. Semua minuman keras di atas 40 derajat, saya saja nggak bisa minum. Siapapun yang bisa menghabiskannya, tidak mati. Setengah nyawanya hilang. Asalkan syaratnya cukup menggiurkan, pasti ada orang rendahan yang mau melakukannya. Bagaimana? Pertimbangkan baik-baik.
Terima kasih Nona Lani memberikan kesempatan ini. Tapi saya nggak enak badan hari ini, nggak bisa minum alkohol. Kamu pikir kamu siapa berani bersikap kasar padaku? Kamu jangan keterlaluan. Meskipun kamu pelanggan saya, tapi saya bukan budakmu. Bukan semua permintaanmu harus saya setujui tanpa syarat. Hanya karena kamu butuh pekerjaan ini. Saya berhenti. Tahan dia. Ngapain? Lepaskan. Lepaskan saya. Apa yang kamu inginkan? Kalau hari ini nggak minum, jangan harap bisa keluar dari sini. Seluruh rumah sakit di kota laut ada saham keluarga Lani. Kalau kamu nggak minum, saya akan menyuruh orang mencabut selang oksigen nenekmu. Serang saja saya. Jangan sentuh nenek saya. Dari awal nurut, nggak akan begini kan? Suruh orang melepaskan aku. Saya akan minum sendiri. Tangkap dia. Dasar jalang, masih mau kabur? Lepaskan saya. Pertama-tama menghalangiku menjadi Nyonya Sia, lalu di depan Kak Junaidi menodai nama baikku. Sekarang berani menipuku, lihatlah akibatnya nanti. Berani mengemudi mabuk dan menabrak orang. Takut diomongin. Masih berani membantah? Sudah aku beri kesempatan menebus kesalahan. Jangan salahkan aku, nggak segan kepadamu. Bawa kemari. Lepaskan. Jangan pura-pura memelas di depanku. Air matamu di sini nggak berguna. Memaksa minum alkohol itu melanggar hukum. Jika sesuatu terjadi kepadaku, kalian semua adalah pembunuh. Satu pun jangan harap bisa lolos. Kak Indah, hentikanlah. Kalau sampai ada korban jiwa. Aku ini Nona Besar Lani. Ada masalah aku yang tanggung. Takut apa? Pasti ya, pembangunan kampus baru di barat kota sudah selesai. Diperkirakan tahun depan sudah bisa digunakan. Mengerti. Awasi baik-baik. Baik. Kamu suka menggoda orang kan? Hari ini akan kubuat kau puas menggoda. Setelah minum obat ini, kalau nggak ada pria yang menidurimu, kau pasti mati. Kalian semua ingin proyek kan? Hah? Perempuan gratis, mainkan sesukamu. Kalau permainannya membuatku senang, proyek banyak. Jangan. Jangan. Lepaskan. Lepaskan. Teriak sekeras-kerasnya, tak akan ada yang menolongmu. Suara apa itu? Pasti ya, sepertinya Tata. Lepaskan. Tata. Bos. Kak Junaidi? Kak Junaidi, demi dia kamu menamparku? Aku menyayanginya. Kamu berani menghinanya. Semua orang di sini hari ini, ingatlah baik-baik. Hitung satu persatu. Ya, bawa mereka semua. Cepat. Kak Junaidi, kamu nggak boleh seperti ini. Kak Junaidi. Panas sekali. Gak mau ini. Tidak nyaman. Kamu kenapa? Pasti ya, Nona Tania mengonsumsi sebuah ira. Jika malam ini gak bersama orang lain melakukan hubungan, dia bisa kehilangan nyawa. Bos besar, tolong saya. Saya belum mau mati. Nenek saya masih membutuhkan saya. Bos. Ngapain diam saja? Cepat cari dokter. Iya.
Setelah kamu sadar, aku nggak akan membiarkanmu. Dokter akan segera datang. Cium saya. Ini perintah majikan. Tata. Pasti ya, dokternya sudah tiba. Pak Sia, tenang saja. Obat penawarnya sudah habis minum. Tinggal menunggu Nona ini bangun besok pagi. Semua akan baik-baik saja. Mengerti. Padahal hanya sedikit sentuhan saja. Kenapa aku tak bisa mengendalikan dirimu? Ingin memiliki lebih banyak darinya. Cium saya. Ini perintah majikan. Mungkinkah aku kemarin malam sudah gila? Kamu Mau pergi kemana? Kamu Mau kemana? Saya Kamu tadi malam. Itu cuma kebetulan, bos. Sudah ada cap jempolnya. Menyesal ya? Saya belum tanda tangan. Lagi pula, waktu 7 hari, bukankah belum habis? Biar saya pertimbangkan lagi. Sudahlah, tunda dulu saja. Berapa lama? 5 hari. Saya kasih waktu 3 hari lagi. 3 hari? Tidak bisa. Bos, kamu tadi malam. Kamu menyelamatkanku tadi malam. Aku sangat berterima kasih. Kalau kamu suruh aku jadi istrimu. Istri, aku benar-benar gak sanggup. Cari orang lain saja. Tata, menurutmu aku ini orang seperti apa? Keras kepala, susah diajak kompromi, genit. Jadi, perjanjian sudah berlaku. Aku gak akan menyerah pada siapapun. Kalau aku gak setuju, kamu bisa ngapain? CEO grup Sia yang terhormat menculik paksa perempuan, menyuruhku menikah. Aku gak suka memaksa. Kamu tentu punya pilihan kedua. Apa? Siapkan uang ganti rugi 10 juta. Ini perjanjian pernikahan atau perjanjian jual diri? Aku mau lihat kamu mau gimana mengancamku. Ini cuma fotokopi. Kalau suka merobek, aku bisa suruh orang fotokopikan lebih banyak lagi. Kamu? Aku nggak mengancammu.
Hanya ingin kamu pertimbangkan lagi. Menikah denganku, gak seburuk yang kamu bayangkan. Apapun yang dimiliki perempuan lain, kamu juga akan punya. Yang gak dimiliki perempuan lain, kamu juga akan mendapatkannya. Ini bukan aku kehilangan, kamu. Jangan sampai hilang lagi. Sudah, habisi makan, aku antar kamu kerja. Hah? Kalung tasbih pemberian almarhumah tante kemana? Kamu nggak pernah melepasnya sembarangan. Hah? Sudah kuberikan ke orang. Bukan dikasih ke orang. Itu kan pusaka turun-temurun untuk calon menantu perempuan. Kamu... lagi jatuh cinta ya? Gak mengerti kamu lagi bilang apa? Masih berpura-pura saja. Kita berdua sudah kenal bertahun-tahun, masih mau menyembunyikan sesuatu dariku. Katakanlah, sebenarnya siapa putri keluarga itu? Sebagai teman baikmu, aku bisa membantumu menilainya, hah? Kalau kamu bosan, aku masih punya beberapa proyek yang perlu dikerjakan. Kamu saja yang urus. Aku minta maaf, cukup. Kamu kan tahu aku nggak bisa mengerjakan hal seperti ini. Pergilah sana. Cepat atau lambat akan ku ketahui siapa perempuan itu sebenarnya. Aku pergi dulu. Siapkan mas kawin untuk lamaran ke keluarga Dewi. Lagi. Tania, datang lagi menyenguk nenekmu ya? Farmasi Lani dituding memasukkan alat medis. Mitra kerja semua membatalkan kontrak, nilai pasar merosot miliaran. Semua orang yang ada di sini, ingat baik-baik. Hitung satu persatu. Siap. Jangan-jangan karena aku. Pania, bukankah nenekmu sudah keluar dari rumah sakit? Kenapa kamu kesini lagi? Keluar dari rumah sakit? Kapan? Pagi tadi, ibumu datang menjemput. Apa yang terjadi? Pania, ibu tirimu sudah menemukan jodoh yang baik untukmu. Nenek! Ayo sini. Kamu pulang pas banget, sekalian ketemu calon suamimu. Kau mau menjual aku? Ini bukan namanya jual, ini demi kebaikanmu juga. Ayahmu sudah meninggal sejak lama. Urusan pernikahan harus aku yang urus. Jangan pura-pura baik di sini. Kamu kira aku nggak tahu? Dari kecil sampai besar kamu nggak pernah menganggapku sebagai anak. Kalau benar ada rezeki seperti ini, pasti sudah jatuh ke anak mutiara. Mana mungkin sampai ke aku? Kamu, Nenek di mana? Nenek! dasar anak gak tahu terima kasih. Dengar ya, manajer Wahyu ini adalah perwakilan farmasi dari grup Sia. Maharnya sudah 88.000 loh. Kalau kamu mau menikah dengannya, pasti hidupmu enak. Betul. Orang penting seperti manajer Wahyu mau menerimamu yang cuma seorang perawat itu sudah rezekimu. Dia cuma umurnya agak tua, sudah janda 3 kali, tidak ada cacat lainnya. Jangan nggak tahu berterima kasih. Kalau rezeki seperti ini untukmu, mau nggak? Bagaimana caramu bicara dengan adikmu? Pokoknya kalau mau menikah, kalian saja yang menikah. Aku nggak mau. Kalau kamu berani menolak, aku akan habisin nenek tua itu. Kamu? Manajer Wahyu sudah bilang, kalau kamu mau nikah dengannya, biaya operasi nenekmu dan adikmu, sekolah elit, semua dia yang tanggung. Keluarga Dewi sudah membesarkanmu. Jangan terlalu egois. Biaya operasi nenek aku cari jalan sendiri. Tapi aku nggak akan menikah atas arahanmu. Kamu? Mana orangnya? Di sini Pak Wahyu. Dia tuh kurus banget. Bisa melahirkan anak laki-laki. Bisa, pasti bisa. Dia kan lulusan Universitas Farmasi ternama. Dijamin bisa ngelahirin anak kaki gendut. Bagus kalau begitu. Tapi aku mau cek dulu. Nggak masalah bang, kakakku kan sudah jadi milikmu. Mau diapain juga boleh. Kamu? Dasar lote bajingan, berani mukul aku. Ngapain lihat-lihat? Ayo pergi, cepetan. Ayo
pergi, cepetan. Udah cukup. Ayo bangun. Lepasin. Ibumu sudah jual kamu ke aku. Ayo berdiri. Tata! Tolong, minggir. Tata. Nenek. 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 Tata. Gawat Pak Sia. Nona Tania menikah dengan orang lain. Tua bangka, masih mau menghalangi rencanaku. Kamu, bagaimana bisa kamu seperti ini terhadap Tata? Kalau bukan karena dia lumayan cantik, gak akan membiarkannya sampai hari ini. Dasar miskin, mau diobati, harus keluar uang kan? Kalau aku jadi kamu, sudah lama aku bunuh diri bertemu dengan anakmu itu. Kamu... Lepaskan aku. Hah? Lepaskan. Nenekku pingsan. Lepaskan aku. Nah, ini bagus. Acara duka dan suka. Adakan saja sekalian. Lepaskan. Jangan. Lepaskan. Lepaskan. Beraninya menyentuh orangku. Pak Sia. Apa? Bos, nenekku bagaimana? Sudah kusuruh orang bawa dia ke rumah sakit. Kamu nggak apa-apa kan? Pak Sia, ini semua salah paham. Aku karyawan grup Sia. Sekarang bukan lagi. Pak Sia, aku pantas mati. Oh, aku benar-benar gak tahu perempuan jalang ini. Bukan. Aku benar-benar gak tahu Bu Novi adalah orang Anda. Kalau enggak, 100 nyali pun gak akan cukup. Aku juga gak akan berani sentuh dia. Bawa mereka semua. Lakukan seperti biasa. Untung dibawa tepat waktu. Setelah nenek bangun, semua akan baik-baik saja. Tapi operasi jantungnya nggak bisa ditunda lagi. Cepat kumpulkan uang. Baik, saya mengerti. Terima kasih, dokter. Nenek, akhirnya nenek sadar. Nenek bikin aku kaget setengah mati. Nenek tahu nggak? Aku hampir mengira aku nggak akan bisa lihat nenek lagi. Tenang saja, nenek ini kuat. Belum lihat Tata menikah dulu. Nenek nggak akan mati. Jangan ngomong sembarangan. Ini... Nenek, ini bosku. Dia yang selamatkan nenek. Nak, terima kasih banyak. Sama-sama nenek. Lagi pula, aku dan Tata sebentar lagi akan menikah. Keluarga dia juga keluargaku. Bukan, nenek. Menikah? Bukan, nenek. Dia hanya bercanda. Tunggu sebentar. Kamu mau mundur lagi? Buru-buru apa? Waktunya belum tiba. Bukannya masih sibuk? Bos, silakan urus pekerjaan dulu. Kita bicara lain kali. Nenek, aku cuci apa untuk nenek? Nenek mau makan? Tata, ini sebenarnya ada apa? Kok tiba-tiba sudah mau menikah? Apa karena aku? Tentu enggak, nenek. Jangan berpikir macam-macam. Hubunganku dengannya hanya salah paham. Sayang sekali. Pemuda yang baik itu, aku kira dia calon suami cucuku. Nenek, aku... Kenapa?
Kamu benar-benar nggak suka dia. Aku nggak akan jatuh cinta padanya, kan? Nona Tania, tunggu sebentar ya. Pasti sedang rapat di dalam. Pak Sia sudah membayarkan biaya pengobatan dan operasimu. Kamu gak perlu membayar lagi. Pak Sia, Dokter ini menyuruhmu mencari tuan untuk pengobatan. Sudah dipikirkan? Kalau memang nggak bisa, saya bisa carikan beberapa. bos menyuruhku menandatangani perjanjian Tuan hamba untuk pengobatan. Aku sudah menemukan. Cepat sekali. Siapa? Hari ini kenapa tiba-tiba datang ke kantor? Aku datang mengantarkan surat hutang. Aku tahu Anda yang membayar biaya operasi dan pengobatan nenekku. Tenang saja, uang ini akan kukembalikan nanti. Tata, kamu harus paham. Dibanding uang ini, yang lebih aku inginkan apa? Aku tahu, makanya aku bersedia menjalankan isi perjanjian Tuhan hamba untuk mengobatimu. Kali ini sudah dipikirkan matang. Baik, kalau begitu ayo. Siang bolong begini, kurang tepat waktunya. Maksudku, urus surat nikah. Bukan, bos. Aku hanya janji bantu obati penyakit Anda. Bukan untuk menikah. Tata, setuju menjalankan isi perjanjian, yaitu menikah denganku. Kalau kamu nggak mau, aku nggak memaksa. Bos sudah banyak bantu aku. Bantu dia berobat. Nggak apa-apa kan? Lagi pula ini cuma pernikahan kontrak. Apalagi dari mana aku bisa dapatkan 20 miliar untuk menggantinya. Baik, kita nikah. Ini kartu tambahanku. Kalau butuh apa-apa, langsung pakai saja. Barang-barangmu sudah kusuruh orang pindahkan ke rumah. Gak perlu, aku... Harta bersama suami istri. Milikku ya milikmu juga. Ambil. Malam cepat pulang. Kita belajar bersama. Hah, nanti malam saja. Aku pergi dulu. Tata, cuma bantu orang berobat. Nggak perlu malu. Sekarang, lepaskan pakaian kamu.
Ada sensasi nggak? Nggak ada. Kalau gini gimana? Masih nggak ada. Gak mungkin. Aku kan sudah ikuti tutorialnya. Atau jangan-jangan, bos, memang gak bisa. Hah? Pak Bos, mungkin aku salah metode belajarnya. Kalau enggak, lain kali kita coba tutorial yang lain. Baik. Tata, gagal sekali nggak apa-apa. Lain kali, tinggal usaha lebih keras aja. Majikan yang kamu cari siapa sebenarnya? Ajak ketemuan sama aku, hah? Kamu kurang kerjaan ya? Aku kan khawatir sama kamu. Selir paman keduamu sudah hamil 6 minggu. Hah? Raja nggak panik, pelayan yang kebakaran jenggot. Hah? Cepetan dong. Tata, serius banget. Lagi lihat apa? Nenek, bukan apa-apa. Cuma ngulang pelajaran kemarin. Aku tuangkan air.